Hai semua, selamat datang di channel Nonton Singkat. Kembali lagi bersama gue Mary. Tidak lupa gue mendoakan semoga kita semua sehat selalu. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Nonton Singkat. Di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Don't Breathe 2. Yang dimana film ini menceritakan kehidupan seorang pria buta bersama anaknya. Buat kalian yang belum nonton Don't Breathe pertama, linknya sudah gue cantumin di deskripsi ya. Atau bisa juga kalian klik layar akhir di akhir video ini. Oke, tidak perlu berlete-lete, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah rumah yang sedang terbakar. Lalu ada seorang anak kecil yang jatuh pingsan. Setelah 8 tahun kemudian, anak kecil itu kini tumbuh menjadi anak yang cantik. Ia bernama Phoenix. Terlihat Phoenix sedang dikejar oleh seekor anjing. Dia berusaha berlari hingga menaiki sebuah pagar besi. Ternyata ia sedang dilatih oleh ayahnya yang bernama Norman. Setelah selesai berlatih, Phoenix, Norman, dan anjingnya yang bernama Shadow kembali menuju ke rumah mereka. Mereka tinggal di sebuah tempat terpencil yang jauh dari kota. Phoenix ini sangat ingin sekali pergi ke kota guys. Namun selalu saja dilarang oleh ayahnya. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita bernama Hernandez datang. Hernandez ini adalah mantan tentara guys, sama seperti Norman. Seperti biasa, seminggu sekali Hernandez akan datang untuk mengambil beberapa tanaman yang akan dijual ke kota. Mengetahui Phoenix ingin sekali ke kota, Hernandez meminta izin pada Norman untuk membawa Phoenix. Akhirnya dengan bujukan Hernandez, Norman pun mengizinkan Phoenix ikut ke kota. Di perjalanan, Hernandez mengajak Phoenix singgah ke rumah Phoenix yang telah terbakar dulu untuk melepas rindunya Phoenix pada sang ibu. Setelah tiba di kota, Phoenix melihat anak-anak panti asuhan yang sedang asik bermain di taman. Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Sebelum pulang, Phoenix bertemu dengan seorang pria misterius di toilet. Melihat pria aneh itu, Phoenix pun segera kembali ke mobil dan mereka melanjutkan perjalanan pulang. Tak diduga, ternyata pria misterius itu malah mengikuti mobil Hernandez dari belakang. Selesai mengantarkan Phoenix pulang, Hernandez segera berpamitan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Hernandez dihadang oleh mobil pria misterius tadi. Ternyata pria misterius itu adalah mantan tentara juga guys. Saat berusaha lewat, ternyata rekan pria itu sudah berada di dalam mobil Hernandez guys. Naas kini harus menimpa Hernandez. Lehernya diikat, lalu kepalanya dipukul palu hingga tewas. Singkat cerita, para pria itu telah tiba di rumah Norman. Mereka perlahan memasuki rumah Norman. Karena Norman tidak bisa melihat, ia pun tidak sadar jika rumahnya telah dimasuki oleh orang asing. Tanpa ada rasa curiga, Norman pun keluar dari rumahnya, lalu pergi mencari anjingnya Shadow. Tak disangka Norman malah menemukan Shadow yang ternyata sudah tewas. Norman pun menyadari bahwa Phoenix sedang dalam bahaya. Segerombolan pria itu berniat untuk menculik Phoenix. Phoenix yang menyadari kedatangan orang asing, lalu segera bersembunyi. Berkat latihan yang diajarkan Norman, akhirnya Phoenix berhasil bersembunyi dari para penculik tersebut. Sayangnya saat berusaha keluar dari rumah, Phoenix malah terpojok. Beruntung Norman tiba di saat yang tepat, dan Phoenix berhasil kabur, lalu bersembunyi di dalam kotak besi di ruang bawah tanah. Karena panik serta luka di kepalanya, Phoenix pun tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Norman berhasil kabur, lalu berusaha mengobati luka di tangannya. Phoenix yang baru tersadar dikejutkan dengan tubuhnya yang sudah terendam air. Penculik itu pun mengancam akan memasukkan kabel listrik ke dalam kotak besi yang berisi air tersebut. Hal itu pun membuat Norman sangat marah. Dengan keahliannya, Norman berhasil meledakkan ruang bawah tanah yang membuat seorang penculik mati terbakar. Setelah berhasil, Norman dengan cepat mengeluarkan Phoenix, lalu membawanya kabur. Para penculik itu pun sangat kesal. Mereka lalu berpencar untuk mencari keberadaan Norman dan Phoenix. Di garasi mobil, Norman berhasil melumpuhkan salah satu penculik, lalu menutup lubang hidung serta mulut pria itu menggunakan lem, agar ia tidak bisa bernapas.
Mendengar suara tembakan, salah satu kawanan penculik itu pun datang, lalu berusaha menyelamatkan temannya dengan cara merobek lem pada mulut dan hidung temannya itu. Tak lama kemudian, pria yang ditemui Phoenix di toilet tadi akhirnya datang guys. Ia bernama Relan. Dan Relan inilah yang memerintahkan anak buahnya untuk menculik Phoenix. Melihat beberapa rekannya tewas, Relan pun akhirnya ikut turun tangan. Setelah mengelilingi seluruh rumah, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat persembunyiannya Phoenix dan Norman. Relan menjelaskan jika kedatangannya bukan untuk menyakiti Phoenix, dikarenakan Phoenix adalah putri kandungnya. Relan pun akhirnya menceritakan semuanya guys. Ternyata 8 tahun silam terjadi kebakaran besar di rumah mereka. Hal itulah yang membuat Relan dinyatakan sebagai tersangka. Lalu ia harus dipenjara. Phoenix yang tidak sadarkan diri saat itu ditemukan oleh Norman, lalu dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Phoenix pun jadi bingung, harus percaya pada siapa. Sementara itu, Relan tetap menganggap Norman sebagai penculik anaknya, dan tetap memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Norman. Namun, dengan kemampuannya, Norman berhasil bersembunyi, lalu membunuh penculik yang membawa Phoenix. Karena kesal, Relan akhirnya melepaskan anjingnya untuk mencari keberadaan Norman di dalam rumah. Sampai akhirnya Norman meminta Phoenix untuk kabur terlebih dahulu, sementara ia akan mencoba menghentikan anjing yang mengejarnya. Saat berhasil keluar dari rumah, Phoenix malah tertangkap dan dibius hingga pingsan. Sebelum pergi, Relan sempat membakar rumah Norman agar Norman ikut mati terbakar di dalamnya. Lalu mereka semua pergi dengan membawa Phoenix. Norman yang masih terjebak pun berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Ia bahkan menyelamatkan anjing milik Relan yang ditinggalkan begitu saja. Singkat cerita, Phoenix pun tersadar. Disinilah Phoenix dipertemukan dengan ibu kandungnya yang ternyata masih hidup. Dengan penuh kerinduan, ibunya langsung memeluk Phoenix dengan erat. Setelah melepaskan kerinduan, akhirnya mereka berbicara banyak hal. Ibu Phoenix bercerita bahwa saat kebakaran di rumah mereka dulu, Ibu Phoenix menghirup terlalu banyak asap kimia, sehingga jantungnya pun menjadi rusak. Semenjak kejadian itu, ibunya sakit keras, dan hidupnya diperkirakan sudah tidak lama lagi. Jadi itulah sebabnya guys, mengapa Relan berusaha mencari Phoenix, agar bisa menjadi pendonor jantung untuk ibunya. Karena hanya jantung Phoenix lah yang cocok untuk ibunya. Relan masih sangat membutuhkan istrinya guys untuk menjalankan bisnis narkoba mereka. Karena istrinya Relan sangat ahli membuat narkoba. Tanpa disadari, minuman Phoenix ternyata mengandung obat bius. Ia pun seketika hilang kesadaran. Di sisi lain, Norman yang berhasil selamat tidak sengaja menemukan mayatnya Hernandez. Ia langsung menyiapkan segala senjata dan memanfaatkan anjing milik Relan untuk membawanya ke tempat Relan. Norman nekat keluar dari persembunyiannya selama ini demi bisa menyelamatkan Phoenix. Saat terbangun, Phoenix sudah berada di ruang operasi guys, dengan tangan yang sudah terborgol. Mereka menyewa seorang dokter bedah untuk melakukan operasi pemindahan jantung Phoenix ke tubuh ibunya. Dengan berat hati, sang dokter pun bersiap membedah tubuh Phoenix. Namun tiba-tiba operasi terhenti karena listrik yang tiba-tiba mati. Relan pun langsung memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memeriksa aliran listrik. Ternyata semua itu adalah ulah Norman. Dan anak buah Relan pun harus tewas dengan palu miliknya sendiri. Mengetahui bahwa Norman sudah ada di rumahnya, Relan pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Norman. Namun tetap saja, Norman bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Meskipun tidak bisa melihat, namun Norman memiliki pendengaran yang sangat baik, dan itulah yang membantunya mengetahui setiap pergerakan musuh. Karena tidak tega pada Phoenix, salah satu anak buah Relan memberitahukan semuanya pada Norman dan meminta Norman untuk segera menyelamatkan Phoenix. Relan yang terpaksa menghentikan proses operasi segera membawa Phoenix serta istrinya untuk pergi dari tempat tersebut. Namun mereka berhasil dihentikan oleh Norman.
Dengan sebuah gas yang menyulitkan mereka untuk melihat, Relan pun akhirnya menembak ke segala arah. Naas tembakannya itu malah mengenai istrinya sendiri. Akhirnya istrinya tewas. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Norman untuk menyerang Relan dan bahkan membutakan kedua matanya. Sementara itu, tangan Phoenix dan ibunya yang terborgol membuat Phoenix ikut terseret oleh mayat ibunya yang akan terjatuh dari ketinggian. Karena sudah tidak kuat menahan tubuh ibunya, Phoenix pun nekat memotong tangan ibunya dengan pisau agar ia tidak ikut jatuh. Namun sayangnya Phoenix tidak berhasil dan ia pun ikut terjatuh bersama mayat ibunya. Beruntungnya ia masih bisa selamat karena terjatuh tepat di atas tubuh ibunya. Setelah berhasil melepas tangan ibunya, Phoenix pun kembali naik ke atas untuk menghampiri Norman. Namun Norman malah meminta Phoenix untuk tidak mendekatinya. Norman kini mengakui semua kesalahannya kepada Phoenix dan ia tidak ingin Phoenix dekat dengan orang sepertinya. Di sisi lain, Relan yang masih hidup tiba-tiba menikam tubuh Norman dari belakang. Melihat kejadian itu, Phoenix pun nekat membunuh Relan dengan pisau yang ada di tangannya. Phoenix seketika menangis melihat Norman yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Phoenix. Norman yang selalu melindungi Phoenix selama ini pun akhirnya tewas di pelukan Phoenix. Di akhir film memperlihatkan Phoenix yang akhirnya memutuskan untuk memulai kehidupannya dengan masuk ke sebuah panti asuhan. Dan film pun selesai. Yang suka film bergenre action thriller, Dawnbreak 2 ini sangat cocok sekali untuk kalian tonton. Ya, seperti itulah alur cerita dari film Dawnbreak 2. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Sekian dulu dari gue. Jangan lupa bahagia dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.